Perjanjian Prabowo Anies Baswedan viral 1-2 hari ini. Apakah ini perjanjian yang serius terkait maju atau tidak maju? Menurut salah satu kader Gerindra, itu kan hanya moral, bisa dipatuhi atau tidak. Tapi kata kader PKS, itu hanya untuk menghalang-halangi Anies. Kata Gerindra, ada buktinya. Apakah ini perjanjian yang akan menghadang Anies Baswedan atau hanya untuk membuat berita sensasi? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Perjanjian Prabowo Anies Baswedan tidak hanya viral, tetapi membuat kalang kabut beberapa partai yang terlibat dalam persiapan 2024 yang sementara ini berpisah. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya kita analisa dan kita kupas tuntas dan solusinya bagaimana. Pertama kita baca di CNN Indonesia, beritanya Gerindra, perjanjian Prabowo Anies hanya moral, mau dipatuhi silahkan. Dalam bahasanya, tidak dipatuhi ya silahkan. Ini yang sebagaimana disampaikan oleh kader Gerindra, yaitu Habibur Rahman, yang juru bicara DPP Partai Gerindra. Ini bukan perjanjian hukum dan lebih mengingat secara moral, dan kalau mau dipatuhi ya monggo, kalau nggak mau dipatuhi ya siapa yang mempermasalahkan, ya, kata Habib. Kalau itu apakah selesai? Kita lihat di berita lainnya di Tribun News. Isu perjanjian Anies Prabowo, ganjal ex-gubernur DKI Jakarta nyapres 2024. Ini jawaban PKS. Ini untuk menggagalkan, menghadang Anies Baswedan. Kemudian kita lihat juga di Detik, dilema Anies di 2024, terikat perjanjian, jika tetap maju bakal disebut ingkar. Wah, ini analis politik. Kemudian di Detik lagi, Dasko pastikan perjanjian Pilpres Prabowo Anies ada, barangnya di saya. Ini Dasko mengatakan serius, ada barangnya di saya. Jadi sebenarnya gini, bahwa kalau ada orang yang ngomong bahwa perjanjian itu nggak ada, misalnya orang itu mungkin nggak tahu. Kenapa? Karena selama ini yang namanya perjanjian itu yang bersifat internal itu memang kita tidak ekspos ke publik, dan itu memang bukan buat konsumsi publik. Kalau tidak buat konsumsi publik, mengapa disampaikan? Ya kan nggak ada kan? Ada nggak? Oke, kita lanjutkan dahulu. Kemudian di Tribun News, sosok penting terkait perjanjian Anies Prabowo, Fadlizon yang menulis kini di tangan Sufmi Dasko. Dan yang terakhir kita di Republika PKS, perjanjian antara Prabowo dan Anies hanya berlaku untuk Pilpres 2019. Ayo pilih yang mana kalian? Yang pertama aja, karena di situ ada juru bicara dan ya supaya clear lah. Dan itu beritanya kalau kita melihat di CNN Indonesia ini adalah pada hari ini atau sebenarnya beberapa hari yang lalu. Kalau hari ini itu kita melihatnya bisa di Detik atau bisa di Tribun. Kita lihat ya. Oke. Di yang pertama dia Gerindra, perjanjian Prabowo Anies hanya moral, mau dipatuhi silahkan. Juru bicara DPP Partai Gerindra Habibur Rahman menyebut isu perjanjian antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan bukan perjanjian hukum yang saling mengikat.
Menurut Habib, kalaupun ada perjanjian itu hanya gentleman agreement atau perjanjian moral, sehingga siapapun tak ada yang bisa memaksa perjanjian tersebut. Harus dipatuhi kecuali ada kesadaran masing-masing pihak yang menjalin kesepakatan. Ini bukan perjanjian hukum dan lebih mengikat secara moral, dan kalau mau dipatuhi monggo, kalau enggak ya monggo, kata Habibur Rahman. Namun begitu, Habib tak dapat memastikan kebenaran perjanjian tersebut. Dirinya mengaku tak tertarik soal perjanjian tersebut karena tak ada yang bisa menjamin perjanjian itu dipatuhi. Padahal ini juru bicara, tapi kalau di tempat lain tadi Dasko mengatakan ada, barangnya ada. Menurut Habib, kader Gerindra saat ini hanya fokus untuk memenangkan Prabowo Subianto di pemilihan Presiden 2024. Kami nggak tertarik lah isi perjanjian itu. Itu nggak penting bagi kami lah. Yang paling penting bagaimana Pak Prabowo bisa maju dan menang. Kalau nggak penting, kenapa dikeluarkan? Kalau perjanjian itu sebelumnya dibenarkan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Namun Sandi enggan mengungkap dengan tegas. Ia meminta agar Akbar mendatangkan Wakil Ketua Umum Gerindra Fadlizon selaku fasilitator dan menanyakan secara langsung. Ini kok kelihatannya saling melempar. Menurutnya perjanjian itu sangat vital karena bersamaan dengan rencana perjalanan Prabowo maju Pilpres 2019, ada beberapa poin dan ini cukup membuat saya cukup detail apa yang disepakati, termasuk berkaitan dengan karena itu di awal dari koalisi dan di awal penentuan calon. Kelihatan serius kalau begini. Tapi sekali lagi, itu yang disampaikan oleh Habibur Rahman sama Sandiaga Uno, dan yang disampaikan oleh Dasko ada. Jadi sebenarnya bahwa kalau ada orang yang ngomong nggak tahu, nggak ada, itu ada, saya ada. Jadi kalau ditanya apakah ada perjanjian, ada. Imbu Dasko. Kendati demikian, Dasko juga menyebutkan perjanjian tersebut. Menurutnya isi perjanjian itu tidak diperuntukkan untuk konsumsi publik, tetapi isinya apa? Ya kita nggak mau buka karena itu bukan konsumsi publik. Jadi kalau ada yang mau bertatanya, ya boleh nanti masuk ke Gerindra dulu. Tapi ya kalau saya jawab kan nanti jadi konsumsi publik, karena kita kalau mau buka itu kan dari dulu ya memang ini nggak mau buka untuk publik. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Clear kan bahwa itu ada, meskipun dikatakan itu berbentuk moral dan itu nggak penting bagi Gerindra katanya. Menurut analisis saya, pertama, kalau menurut saya dari berbagai informasi tadi ada sebuah perjanjian antara Prabowo sama Anies Baswedan. Ya, ditandatangani. Perjanjian itu ada. Namun kedua, bahwa menurut saya sih perjanjian itu untuk tema 2019. Sebagaimana pada saat yang lalu Anies Baswedan mengatakan, ya itu klarifikasi di 2019. Sehingga kalau kita melihat menjelang 2019 Anies Baswedan ditawari untuk maju capres, dia tidak tertarik. Dia akan mematuhi perintah Pak Prabowo, Partai Gerindra. Jadi ia menyelesaikan sebagai gubernur DKI sampai 5 periode. Hari ini Anies Baswedan menyelesaikannya. Jadi selesai dalam proses itu. Yang ketiga, mengapa Dasko atau sebelumnya Habibur Rahman mengatakan itu adalah perjanjian moral? Ya, temanya mungkin yang tertulis di dalamnya itu adalah tema-tema yang sifatnya himbauan, atau mungkin bahkan sudah expired. Jadi sifatnya itu
tema-tema yang tidak definitif. Misalkan, kalau dalam bahasa yang secara global itu akan mematuhi Pancasila, akan mematuhi Undang-Undang Dasar 45 dan selanjutnya. Itu kan sangat sangat tergantung pada yang menerjemahkan. Dan selama ini kalau kita melihat perjanjian seperti itu kan Anies Baswedan tidak melanggar. Kemudian yang keempat, Dasko mengatakan itu adalah sangat privasi, bukan untuk konsumsi publik. Kalau kalian pengen tahu betul, ya masuk Gerindra. Kalau disampaikan ke teman-teman media, maka ini menjadi konsumsi publik. Itu pertanda bahwa ini adalah perjanjian internal dan tidak mengikat. Mungkin mengikatnya adalah pada waktu itu saja atau mengikat secara moral. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga lebih detail lagi bahwa tema itu adalah tema yang sifatnya mengingatkan kepada Mas Anies Baswedan, Pak Prabowo, atau Partai Gerindra yang pernah bersinergi dalam membangun negeri ini. Lebih khusus adalah menyiapkan pemilu 2019 atau bagaimana mengelola kepemimpinan di DKI Jakarta. Di situ memang menjadi satu kesatuan untuk bagaimana membangun negeri itu waktu itu. Dan pada kesempatan ini kita melihat Mas Anies Baswedan memang di belakangnya ada Nasdem, begitu juga Demokrat dan PKS. Adapun Partai Gerindra beda, maksudnya kemungkinan akan mengusung Pak Prabowo bersama PKB, meskipun juga belum ada putusan karena nanti endingnya tergantung Prabowo sama Caimin sesama ketua partai Gerindra sama PKB untuk memutuskannya. Jadi kalau menurut saya sih yang disampaikan oleh ini kan muncul dari Sandiaga Uno Bang Sandi. Kalau menurut saya ini adalah sebuah wacana yang bahwa memang waktu itu ada perjanjian dan sebetulnya tidak ada yang dilanggar. Tapi bahwa perjanjian itu adalah sifatnya bagaimana Mas Anies, Prabowo, Gerindra itu bagaimana menampilkan kader-kader. Sebagaimana kalau dalam teori politik itu salah satu fungsi partai politik adalah melahirkan kader-kader untuk negeri ini. Jadi tidak ada keterpaksaan ataupun lainnya. Sehingga bahwa perjanjian itu ada, bahwa ada komitmen itu, bahwa itu moral itu, Jadi memang ada semuanya, tetapi bukan berarti Mas Anies Baswedan itu keluar dari perjanjian tersebut. Dalam bahasa yang sederhana adalah Mas Anies, Pak Prabowo dan Gerindra, begitu juga Bang Sandi pernah bersama-sama membangun negeri, dan pada kesempatan ini mungkin sama tetapi kemungkinan berbeda dalam mempersiapkan 2024. Semoga terklarifikasi semuanya, dan Mas Anies silahkan maju kalau memang sudah menemukan 20%. Mungkin Partai Demokrat, PKS sama Nasdem. Pak Prabowo juga silahkan maju bersama mungkin Gerindra sama PKB, dan Koalisi Indonesia Bersatu juga akan menampilkan mungkin Mas Ganjar ataupun yang lainnya. Semoga bermanfaat. Ini merupakan edukasi menghadirkan kader terbaik untuk memimpin negeri ini tanpa harus saling menjatuhkan dengan sebuah isu yang negatif. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.